Baik. Oh, oke. Ya, lagi sekali bisa jelas. Terima kasih kepada pengurus Hagai Indonesia. Ya, bagi saudara yang baru bergabung dengan komunitas saya beritahu Hagai ini satu-satunya lembaga pelayanan yang ada di dunia yang khususnya melahirkan, mencetak pemimpin-pemimpin leaders di dalam pelayanan penginjilan perintah agung Tuhan Yesus yang belum selesai sampai hari ini, padahal dia akan segera datang. Hagai ini didirikan oleh seorang hamba Tuhan, sudah dipanggil Tuhan beberapa tahun yang lalu dalam usia yang cukup lanjut. Namanya Dr. Edmund Hagai. Ketika suatu hari di tahun 60-an, dia ada di Lebanon yang sedang perang ini, mendapatkan visi dari Tuhan. Bagaimana amanat agung Tuhan Yesus itu bisa disampaikan dengan cepat. Maka Dr. Hagai menemukan harus mencetak pemimpin. Nah, ketika di Lebanon mikir itu, tahun 67 diundang pelayanan ke Indonesia. Saya tidak tahu siapa yang undang. Dan waktu itu saudara kita ini Dr. Hagai itu ada di Hotel Bali Beach, Denpasar. Itu tahun 67. Ketika dia sedang merenung, berjuang, bergumul di salah satu kamar Hotel Bali Beach yang ada di Denpasar tahun 67, Roh Kudus hadir di hidupnya dan memberikan visi cetak pemimpin. Bagaimana caranya? Saudara, maka tahun 69 lahirlah Hagai Institute Internasional. Di Indonesia ada alumninya. Nah, saya salah satu alumni tahun 2006. Saya diundang, dan ini hebat. Pemimpin-pemimpin penginjil-penginjil yang dipilih itu dibiayai gratis selama sebulan penuh untuk belajar. Saya alumni tahun 2006 yang ada di Singapura. Saya lupa angkatan keberapa itu. Nah, maka itu terima kasih Pak Kris, Pak Gani, dan semua. Ya, Mami Maimunah, terima kasih. Hari ini, saya cuma ngomong jangan marah ya. Pertama kali saya dipakai oleh Hagai Institute. Saya bersyukur ketika kemarin Pak Andre menghubungi. Baik, kita langsung belajar ya. Bentar. Hari ini kita akan belajar, temanya menarik sekali, sekolah kehidupan. Saudara, jauh sebelum ada lembaga-lembaga pendidikan di dunia ini, ya, yang paling tua ada di Prancis, ada di Inggris, Sorbonne, yang di Paris, Oxford yang ada di Inggris, lalu berapa universitas terkenal di Amerika yang ada di Boston, ya. Sebelum ada semua lembaga-lembaga pendidikan yang hebat-hebat itu, ternyata Bapa di surga sudah memberikan konsep bahwa sekolah yang benar itu adalah sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Ulangan pasal 6, ya, Ulangan pasal 6, mulai ayat yang ke-7. Begini kata Elohim Adonai kita, haruslah engkau mengajarkannya ini berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ulangan 6 ayat 7. Berarti lembaga pendidikan yang terbaik, guru-gurunya adalah papa mamanya. Terima kasih. Nah, yang dari Hagai, ini anak saya Filipus, yang selalu hadir untuk saya kalau mengajar dan selalu menayangkan Alkitab. Kok enggak kebaca ya ini? Ya, saya baca Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Stop dulu. Saudara, luar biasa. Ternyata ini perintah untuk papa mama. Wow, luar biasa konsep surga dalam sekolah kehidupan. Ternyata guru-guru, dosen-dosen, profesor-profesor hebat yang sanggup
melahirkan pemimpin-pemimpin dan orang-orang hebat di dunia ini, dosen, profesor, gurunya adalah papa mama kita. Dan caranya mengajar nggak boleh sekali dua kali, tapi berulang-ulang. Maka itu di Alkitab ada kitab namanya Ulangan. Bayangkan Tuhan Yesus mengajar berapa kali kepada 12 murid itu bahwa anak manusia harus masuk ke Yerusalem, disiksa, mati, dan seterusnya. Mereka juga lupa. Sudah diulang-ulang oleh Tuhan Yesus. Nah, ini konsep yang luar biasa. Maka itu anak-anak, kalau kalian sering dimarahi papa mama dengan kalimat begini, sudah berapa kali nih papa mama ngajar kamu? Jawablah anak-anak dengan ayat ini. Ma, pa, kurang berulang-ulang. Haleluya. Jadi saudara dan saya sebagai papa mama tidak boleh bosan-bosan mengajar anak-anak kita dengan melihat mereka, dengan izinkan mereka melihat cara kita berkomunikasi sebagai suami istri, cara kita makan, cara kita berdoa, cara kita baca Alkitab, cara kita approach mendekati orang-orang. Kalau kita punya pembantu rumah tangga, ajari anak-anak kita melihat bagaimana kita memperlakukan para pembantu rumah tangga di rumah kita. Nah, di rumah itulah anak-anak kita atau kita ini belajar di sekolah kehidupan. Papa mama buat salah, maka anak-anak belajar yang salah. Papa mama melakukan kebenaran, maka anak-anak belajar kebenaran. Kalimat berikut belum selesai. Dan haruslah, saudara, ada dua sisi mengajar di sekolah kehidupan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakannya. Ternyata mengajar sistem mendikte itu salah besar. Ribuan tahun yang lalu surga pencipta alam semesta sudah memberikan perintah lewat Musa. Ini hampir 4000 tahun sudah kalau dihitung. Tapi perintah ini masih relevan. Jadi kita nggak boleh cuma mengajar, mendikte anak-anak, tapi anak-anak harus diajak diskusi, bicarakan topik-topik yang kita mau anak-anak kita ngerti. Ternyata kita harus mengajarkannya berulang-ulang dan mendiskusikannya. Jadi bukan didikte. Ajari anak-anak kita mintain pendapat. Apalagi ketika mereka tahu bahwa kita sebagai orang tua sedang punya masalah ekonomi, masalah dengan keluarga, masalah dengan tetangga, masalah dengan siapa saja. Sesuai dengan usia mereka, kita minta pendapat. Nah, kalian tahu toh, papa mama seperti ini situasinya. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Wih saudara, dengan ayat ini saya belajar psikologi anak-anak. Ternyata dalam psikologi anak-anak ditemukan kalau papa mama selalu memberi kesempatan anak-anaknya, lagi sekali sesuai umurnya ya, untuk memberi pendapat tentang kesulitan yang kita alami. Saudara, menurut children psychology, maka anak-anak kita akan memiliki 3 hal yang hebat di jiwanya, di kepribadiannya. 1, ketika anak-anak kita sedang sekolah di sekolah kehidupan dan gurunya adalah kita, dan anak-anak kita mintain pendapat, kalian tahu ya, papa mama lagi situasi ini. Nah, tapi gini ilustrasinya. Anak yang umur 7 tahun jangan diajak mikir utang kita. Salah besar, belum nyampe. Ngerti ya ilustrasi ini? Nah, ketika anak-anak itu kita ajak minta pendapat, lagi sesuai umurnya. 1 yang muncul, nomor 1. Mereka akan merasa dihargai. Mereka akan merasa, oh, papa mamaku ternyata mempercayai aku. Maka itu papa mama tanya, pendapatku gimana? Wih, anak itu saudara akan punya kepercayaan diri yang meningkat, punya harga diri yang dihargai.
Dampaknya itu besar. Kalau anak-anak kita sekolah di sekolah kehidupan dan gurunya adalah kita, papa, mama, ini dampak nomor 1. Anak-anak itu akan bangkit dan bangun jiwanya. Nomor 2, dengan membiasakan diri, mengajak anak-anak kita diskusi dengan apa saja yang perlu mereka belajar lewat kita. Maka di luar rumah, anak-anak itu berani berdiskusi, berani tanya jawab, berani. Ingat Lukas 2, Tuhan Yesus umur 12 tahun sempat menghilang. Bukan hilang dan bukan terhilang. Yesus sengaja menghilang. Loh, kenapa menghilang? Sebab di rumah papa mamanya yaitu Yusuf dan Maria terlalu sibuk buat kursi, buat lemari, buat tempat tidur, buat meja. Sehingga Yesus itu nggak pernah diajak diskusi. Padahal kapasitas Yesus itu luar biasa di hidupnya. Maka itu setelah 11 kali dalam 11 tahun bolak-balik dari Nazaret ke Yerusalem setiap hari raya Paskah, Tuhan Yesus akhirnya menemukan, tahun depan aku nggak mau ikut pulang bersama papa mama. Aku ingin mengeluarkan semua yang Bapakku di surga berikan kepadaku. Maka itu ketika 3 hari anak itu baru ketemu, Lukas menulis, maka heranlah Yusuf dan Maria akan kejeniusan anaknya itu. Sebab dia bisa diskusi soal jawab. Makasih Filipus, Lukas 2:46. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Tuhan. Maka itu bukan hilang. Yesus itu sengaja menghilang. Sebab selama di rumah 11 tahun itu Yesus nggak pernah dapat kesempatan untuk diajak bicara, diskusi. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. TSI-nya Filipus. Lihat ini TSI-nya ya. Wih, keren saudara. TSI masih ayat 46 dulu. 3 hari kemudian mereka menemukan Yesus di teras rumah Tuhan. Dia sedang duduk di antara ahli-ahli Taurat sambil mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Langsung ayat 47-nya TSI-nya. Terjadi apa ini saudara? Lihat Yesus ini. Nah, mana? Semua orang, yang mendengar Yesus sangat heran. Karena pengetahuan dan jawaban-jawabannya yang bijaksana. Waktu Yesus menjawab pertanyaan dari para ahli Taurat. Saudara bayangkan. Oke, kita nggak pernah tahu jelas karena di Alkitab tidak ditulis berapa sih umurnya imam-imam ahli Taurat yang hari itu sebagai disebut alim ulama ada di bait suci. Saudara percaya nggak? Paling muda mungkin 60 tahun. Paling muda. Atau terserah. Bayangkan dibandingkan umur Yesus yang cuma 12 tahun. Ini anak kan hebat. Umur 12 tahun bisa diskusi, tanya, jawab dengan alim ulama yang umurnya 4-5 kali lebih tua dari dia. Saudara ngerti artinya? Berarti selama 11 tahun dia tinggal dengan papa mamanya. Istilah saya temukan di kisah ini. Tolong ya papa mama dengar. Ternyata Tuhan Yesus itu lelah, capek, burn out istilah bahasa Inggrisnya. Kenapa? 11 tahun itu dia main pingpong sendirian dengan tembok, tidak punya lawan. Sebab roh Tuhan yang ada di dalam dirinya itu mengajarkan tentang Taurat yang luar biasa. Nah, papa mamanya nggak bisa jawab. Maka itu 11 tahun Yesus capek. Oh, akhirnya dia memutuskan tahun depan kalau papa mamaku ajak lagi aku ke Yerusalem waktu umurku 12, aku akan sengaja tinggal, nggak mau ikut pulang. Sebab aku menemukan yang aku cari selama ini. Hei papa mama, beri kesempatan anak-anak kita untuk bisa bersoal jawab dengan kita tentang kehidupan sesuai umur mereka. Inilah sekolah kehidupan itu. Keren ya? Ayo kita bertobat Papa Mama. Jangan mendikte anak-anak kita. Nah,
setelah negara Israel yang menggunakan 100% model pendidikan rabi atau kerabian ini, maka negara pertama di luar Israel yang menggunakan sistem ini adalah Finlandia. Catat. Maka itu Finlandia itu cara sekolahnya nggak mendikte kayak kita, diskusi. Dan semua sekolah di Finlandia sejak TK selalu melingkar bentuknya, sehingga antara pengajar dan murid-murid bisa hadapan-hadapan muka. Enggak sistem Yunani, guru berdiri di depan, lalu anak-anak murid duduk ngadep semua ke depan. Enggak, itu luar biasa, ajak diskusi. Wih, ini luar biasa, saudara. Oh, dari Panama ada yang ikut. Tolong siapa Pakuna minta nomor HP ya. Tolong Filipus tak catat ini ya. Di IG saya ada dari Panama. Wah, senang sekali saya. Tolong ya, saya tunggu ya. Pako, panggilnya siapa? Saya minta maaf. Jadi Tuhan Yesus menemukan arti hidupnya ketika dia menemukan ada partner untuk main pingpong. Masih Ulangan 6 ayat 7. Papa di surga menyediakan 4 tempat untuk mengajar berulang-ulang dan berdiskusi. 1. Apabila engkau duduk di rumahmu. Wih, ini keren. Saudara, kenapa hanya Lukas yang sempat menulis satu-satunya peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus sejak dia umur 0, lahir, sampai umur 30 tahun dia baru melayani? Saudara, banyak teori yang aneh-aneh. Tuhan Yesus ngapain dong 30 tahun itu? Yang gak ditulis di Alkitab, jangan diotak-atik, sok pinter. Ada yang bilang Yesus ke Tibet, Yesus ke India, Yesus ini. Oke, silakan mau nulis apa saja, karena orang nulis gak ada yang ngelarang. Tapi yang kita percaya adalah Alkitab. Firman Tuhan kebenaran. Nah, mengapa hanya Lukas dan menulisnya tepat angka 12? Saudara, secara fakta Lukas memang dokter. Dari 4 penulis Injil, Lukas ini yang paling tinggi pendidikannya, dokter. Nah, karena dia dokter, maka itu dia harus tahu umur. Semua dokter tidak boleh mendiagnosa dan memberi obat pasiennya kalau nggak tahu usianya berapa. Saudara catat, angka usia 12 itu relevan sampai hari ini. Itulah masa puber. Orang-orang tua, papa, mama, ketika anak-anak kita mencapai angka teenager, remaja, belasan tahun, switch, ubah. Jangan jadi papa mama, perang nanti dengan mereka. Maka ketika anak-anak kita usianya remaja, kepala 1 naik, kepala 1 lalu angka 12, itu teenager remaja. Secara kejiwaan sampai hari ini angka 12 itu masih bisa dibuktikan. Kalau anak perempuan mulai menstruasi, kalau anak laki mulai berubah, jakunnya keluar, suaranya berubah. Nah, di masa umur 12 inilah terjadi gejolak di hidup anak-anak kita. Itu seperti gunung berapi yang magmanya mau keluar. Nah, di sini papa mama harus bersikap sebagai sahabat dari anak-anak. Jangan jadi papa mama benturan nanti. Hebat Alkitab ini, saudara. Relevan sampai hari ini angka 12. Maka itu tempat pertama untuk sekolah kehidupan berlaku di setiap hidup manusia. Ingat, gurunya, dosennya adalah papa mama. Tempat pertama adalah duduk di rumah. Berarti universitas terbaik di dunia bukan Sorbonne, Oxford, ya, bukan MIT, bukan. Sekolah terbaik di dunia adalah di rumah kita, di rumah papa mama. Catat itu. Rusaknya papa mama akan rusaknya, pasti rusaknya anak-anak. Rusaknya anak-anak itu pasti rusaknya generasi itu.
dan menyedihkan, setan berhasil merusak generasi lewat kita, papa mama yang tidak bertanggung jawab. Ampuni kami Tuhan. Duduk di rumah maksimal hanya sampai umur 11 tahun. Maka itu Lukas ini hebat. Bisa menulis angka 12. Nah, seringkali banyak terjadi guru-guru, profesor, dosen hebat ini terlambat menggunakan tempat pertama untuk sekolah kehidupan, yaitu duduk di rumah. Setelah umur 11 ke atas, anak-anak sudah punya dunia di luar rumah, lalu mereka punya teman-teman, lalu pulangnya di atas jam 11 malam, papa mama baru sadar, lalu berkata suami istri, besok kita harus buat peraturan untuk anak ini duduk di rumah. Saya tanya kepada saudara semua, apa yang terjadi pada hidup anak-anak ketika umurnya 11-12 baru diberlakukan hukum surga ini, belajar berulang-ulang dan berdiskusi dengan duduk di rumah. Tapi dimulai umur 12 tahun. Perang dunia keempat. Anak kita berontak. Saudara dengar ini. Maka papa mama, apalagi orang timur, dikurang ajari anak. Kamu sejak kapan berani melawan orang tua? Dulu opa omamu gak begitu ngajar kami papa mama. Papa mama, ini zaman sudah terlalu jauh dari zaman kita dulu. Jangan pakai kata dulu opa oma mendidik kami, tidak begitu. Makin sadis perangnya. Anak-anak berontak. Catat. Tempat kedua dengan cepat. Ketika kita sedang dalam perjalanan. Wow, ini sekolah kehidupan. Ternyata sekolah kedua itu sekolah alam. Di luar rumah. Waktu kita ajak anak-anak kita jalan. Entah naik mobil, pokoknya keluar rumah. Maka itu saudara, kenapa pencipta kita memberikan izin kepada anak-anak umur 3 tahun ke atas, 2 tahun sudah cerewetnya luar biasa. Lihat apa tanya, itu apa itu, itu apa itu. Dengar apa tanya, kenapa bisa begitu? Papa mama, jangan dibuka mulut mereka dengan jangan banyak ngomong anak kecil, makan permen ini, makan roti ini. Wih, sadis sekali guru seperti itu. Karena waktu mereka ada di luar rumah, mereka pun sedang belajar. Hebat Tuhan. Tempat ketiga dengan cepat karena waktu saya cuma sedikit ya. Tempat ketiga. Ini hebat. Coba lihat Ulangan 6 ayat 7. Pada waktu engkau berbaring. Dahsyat. Tidak ada anak dari bangsa apa saja. Tidak ada anak dari status sosial apa saja. Di bawah 7 tahun. Tergantung usianya ya. Tergantung karakter anak. Yang tiap kali mau tidur tidak tarik mama, papa, kakak, om, tante, oma, opa. Minta apa? Anak-anak waktu di tempat tidur. Sebelum tidur cerita. Wih, catat. Hukum ini ditulis sampai 4000 tahun yang lalu. Dan masih relevan sampai hari ini. Gila nggak firman Tuhan ini? Wah, ini cucu saya, Rondi. Dia pingin masuk ITB. Rondi, kakek doakan kamu untuk kamu bisa diterima di ITB. Oh, kakek bangga. Ya, nanti kakek berusaha untuk biayai kamu juga. Pasti bisa, Rondi. Ini cucu saya, papanya dari seorang satpam yang saya ketemu ya di Mall Central Park berapa belas tahun yang lalu. Dan hidupnya di jamaah Tuhan. Bukan orang Kristen. Ya, jadi waktu mau tidur anak-anak itu belajar. Lagi sekali dengan ayat ini saya belajar ilmu jiwa anak-anak, children psychology. Ternyata beda anak jenius dan anak pintar, itu beda. Anak disebut pintar karena kuat menghafal. Woi, anak seperti ini matematikanya hebat.
Tapi tolong ya papa mama mulai hari ini sadar. Ternyata anak-anak kita di SD SMP angkanya bagus terus kalau ulangan. Itu belum tentu jenius. Akan terbukti waktu SMA dan masuk perguruan tinggi. Maaf kok jadi oon? Nah ini bedanya. Anak jenius itu kalau imajinasinya kuat. Anak jenius itu selalu meneliti, bukan menghafal. Nah ternyata kreativitas yang menghasilkan anak jenius, bahan bakunya adalah anak-anak sebelum tidur dapat cerita apa. Di dalam ilmu jiwa anak-anak itu ditulis, seorang balita wajib mimpi minimal sehari 20 kali. Minimal. Tapi kalau kita sudah kepala 4, kepala 5, jangan mimpi terus. Berarti nggak bangun-bangun itu. Maaf. Nah, mengapa anak-anak yang balita harus mimpi? Karena dalam mimpi itu imajinasi keluar. Ketika imajinasi mereka muncul, maka mereka jadi kreatif. Terus bisa punya daya cipta yang luar biasa. Maka itu dengan ayat ini, saya marah kepada papa mama kalau berkata, anak ini kok nakal sekali. Kayak siapa? Bertobat papa mama. Anak nakal harus kita ubah. Ya, lagi sekali, anak nakal harus kita ubah katanya. Katakan begini, nak, ternyata kamu sedang eksperimen. Apa eksperimenmu? Papa mama mau lihat. Jadi stop. Berkata anak nakal, itu kejam dan itu merusak. Anak kita jadi nakal betul. Tapi ubah, nak, kamu sedang bereksperimen apa? Anak yang suka naik-naik, itu bagus. Sebab semua uratnya, ototnya, semua sendinya itu dilatih. Tapi kita, jangan naik-naik nanti jatuh. Kamu gak tahu sekarang rumah sakit mahal bayarnya. Nah itu orang, itu guru yang kurang pengalaman. Weh saudara, anak-anak itu gak ada yang nakal. Itu mereka bereksperimen. Saya melarang papa mama, kalau anaknya umur 9 bulan setahun, ya minta makan sendiri. Terus dilarang, gak bisa. Bikin repot mama kalau kamu sendiri. Kotor, di mana-mana berantakan. Bertobat guru-guru oon. Justru berbahagialah kita kalau anak-anak kita masih umur belum setahun minta makan sendiri. Itu anak hebat mandiri. Beri kesempatan. Ya, jadi waktu anak-anak itu tidur, mengapa minta cerita? Sebab cerita sebelum tidur adalah modal untuk mereka mimpi. Bayangkan kalau anak-anak kita, nah ini yang sudah umurnya 50-an, 60-an sudah punya cucu, ya terlambat. Kalau kita ngajari anak kita sudah punya anak untuk cerita sebelum tidur, nggak lucu. Ajari cucu-cucu kita lewat papa mamanya bahwa sebelum tidur kalau mereka minta cerita, jangan ditolak. Itu kesempatan mereka belajar. Nah, bayangkan kalau anak-anak kita, betul lah Gus, bedtime story. Kalau anak-anak kita setiap belum tidur, cucu-cucu kita belum tidur dapat cerita tentang tokoh-tokoh iman. Hebatnya Nuh, hebatnya Heno, hebatnya Musa, dan sebagainya, dan sebagainya. Waktu tidur, Roh Kudus hadir menjadi sutradara. Dan anak-anak kita jadi aktornya. Wih, dari New York, New Jersey, Amerika ada tulisan bagus. Makasih Bernard. Ini saudara kita dari New Jersey, perbatasan dengan New York. Parenting means being a partner. Collaborate with your children on their journey to achieve something greater than themselves. Partaker, be present for your children during both good and bad times. Bernard, terima kasih. Sharing in their joys and sorrows. Participant. Actively support your children in pursuing their dreams. Prayer warrior. Pray with your children to face shared spiritual challenges. Remember,
Parenting is beyond being a provider and protector. Wow, what a such sentence. Saya akan foto. Filipus, tolong fotokan tulisan ini dan kirim ke Facebooknya, ke Zoom, supaya di Zoom juga bisa belajar. Saya akan foto dulu tulisan Bernard, thank you so much. Tentang parenting ini luar biasa. Bisa, Phil? Masukkan kedua Zoom-nya Agak dengan Zoom pesat. Oke. Nah, ayo kita teruskan. Ya, tolong nanti akan di-share ya tulisan Bernard Harstein dari New Jersey, Amerika ini. Wih, hebat sekali. Saya baca lagi ya karena menarik. Parenting means being satu, a partner, partnernya anak-anak. Collaborate with your children on their journey to achieve something greater than themselves. Parenting artinya partaker, menjadi bagian. Be present for your children during both good and bad times. Sharing in their joys and sorrows. Yang ketiga, parenting itu partisipan. Anak kita jadi peserta. Actively support your children in pursuing their dreams. Yang keempat, prayer warrior. Jadi pasukan doa yang hebat. Pray with your children to face shared spiritual challenges. Akhirnya, remember, parenting is beyond being a provider and protector. Bernard Harstein. Tolong simpan. Ini luar biasa. Tempat keempat, waktu saya hampir habis. Ketika bangun. Saudara, maka itu mengapa hampir semua anak balita kalau bangun dari tidurnya pasti nangis. Karena mereka mau cari teman. Untuk dengar cerita mimpi mereka. Maka itu kenapa anak-anak yang umur 3-4 tahun. Kalau sudah bangun tidur, siang istirahat. Terus mereka cari di pojokan. Cerita, ngomong sendiri. Saudara, jangan dibentak dan ditengking. Dalam nama Yesus, kamu ngomong apa? Wih, jahat sekali guru-guru ini. Ternyata anak-anak kita itu sedang menceritakan ulang mimpinya. Wih, luar biasa saudara. Itu dia. Ya, ini dia ada yang ngomen. Cucu saya. Ya, ini Opung jawab. Berarti kalau anak yang punya karakter keras jangan dididik keras ya, Pung. Ya, ini anak saya kalau manggil saya Opung Gembala. Betul nak? Ya, ini luar biasa. Betul, bahan baku mereka. Aduh, ini dia. Oh, ada yang saksi dari Krayan, Kalimantan Utara. Saya pernah dibilang anak kurang ajar sama papa saya dulu. Dan pernah dibilang anak tidak berguna. Dan buat saya kecewa dengan orang tua, bahkan keluarga. Nah, kamu sudah pulih. Luar biasa. Ya, ayo kita semuanya berubah ya mulai hari ini. Nah, inilah sekolah kehidupan. Ya, bagian terakhir. Masih ingat dalam Kejadian 25 antara antara Esau dengan Yakub. Mengapa Yakub lebih keberkatan daripada Esau? Coba Filipus carikan Kejadian 25 ayat berapa yang mengatakan Esau itu suka keluyuran. Tapi Yakub itu suka tinggal betah di rumah. Nah, karena Yakub betah di rumah, maka itu Yakub bisa belajar banyak dari papa mamanya, yaitu Ishak dan Ribka. Karena Yakub betah di rumah, maka semua kisah yang Ishak dengar dari Abraham, opanya Yakub, itu dimakan oleh Yakub. Oke, Kejadian 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di luar rumah. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, maka itu nasib Yakub berubah, beda dengan nasib Esau. Maka itu papa mama, ayo sebelum anak-anak kita punya dunia di luar rumah, berikan kesempatan mereka untuk belajar dari kita, papa mamanya. Beberapa ayat terakhir sebagai tambahan, buka 2 Tawari 17. Mulai ayat 3 dan 4. 2 Tawari 17 ayat 3 dan 4. Yosafat menjadi salah satu dari sedikit raja yang taat
takut akan Tuhan. Mengapa? Ini dia. Ya. Ayat 3. 2 Tawari 17 ayat 3. Dan Yahweh menyertai Yosafat. Kenapa? Karena Yosafat hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Kalau zaman sekarang nggak cari narkoba, free sex, percabulan pornografi, nggak cari yang macam-macam itu enggak. Melainkan ini yang dahsyat ayat 4 2 Tawari 17. Melainkan mencari Tuhan yang disembah ayahnya. Hei papa mama, siapa yang jadi Tuhan di hidup kita, itu yang akan diikuti anak-anak kita. Ingat, hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, uang itu Tuhan, mamon itu Tuhan. Matius 6 ayat 24, kalau saya dibaca karena waktu. Maka kalau papa mama ketika sedang menghadapi masalah yang berat, ancaman datang dari segala jurusan, lalu anak-anak kita melihat apa reaksi papa mama ketika masalah ini datang. Tiba-tiba suatu hari ada seorang pejabat datang. Terus papa keluarkan uang segebok besar. Anak-anak cuma ngeliat, nggak ngerti ini papa mamanya sedang apa. Lalu orang itu pergi bawa uang itu. Weh, 3 hari kemudian papa mama berkata, nah puji Tuhan, Tuhan tolong masalah kita. Kemarin orang yang datang itu. Hei papa mama, jangan bilang puji Tuhan, ngawur kamu. Harus berkata puji uang nak, karena uang itu menyelamatkan kita. Maka ketika anak-anak saudara melihat kejadian itu, maka di benak mereka sampai mereka mati. Oh, uang itu menyelesaikan masalah. Atau ada banyak orang kaya punya koneksi pejabat. Ketika anak-anak melihat papa mama lagi masalah berat, datang seorang berpangkat tinggi. Bicara, anak-anak tidak dengar bicara apa. Tapi 2 hari kemudian, nah puji Tuhan, masalah kita selesai. Hei, jangan bilang puji Tuhan, bilang nah puji pejabat itu. Ayo jujur, sesuai 2 Tawari 17 ayat 4. Siapa Tuhan kita? Dan itu dilihat oleh anak-anak kita. Sayang waktu. Tapi Andre, Pak Kris, kalau saya diundang lagi saya siap lo ya. Ini sekolah kehidupan ini perlu waktu yang panjang untuk diskusi. Ini anak saya dari Kerayan cerita. Pertemuan pertama kali dengan Papa Daniel 2016. Membuat saya menyadari betapa bahwa kebencian dendam itu tidak menyelesaikan masalah. Dengan penuh lembut, Papa Daniel memeluk saya dan berkata, Papa sayang kamu nak. Karena ini dipulihkan. Nanti tahun depan bulan Februari dia akan menikah. Pasti saya akan berkati pernikahan mereka. Saudara lihat sekolah kehidupan. Jangan menuntut anak-anak kita untuk jadi ini, jadi itu. Sebelum kita, papa mama jadi ini dan jadi itu duluan. Saya ulangi kalimat ini. Jangan menuntut anak-anak kita untuk jadi ini, jadi itu. Tanpa saudara dan saya sebagai guru-guru di sekolah kehidupan dan pusatnya sekolah ada di rumah. Kita lebih dulu menjadi ini dan itu. Baru anak-anak kita akan jadi ini dan itu. Roh Kudus menolong kita. Maaf waktunya. Saya kembalikan kepada host. Tuhan memberkati kita semua. Inilah sekolah kehidupan yang tidak pernah didapatkan di sekolah kampus terhebat apapun di dunia. Haleluya.